Aman, Bisa. Muse. Oke, baik. Puji Tuhan. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Segala puji syukur, hormat kami naikkan ke hadirat-Mu, kepadamu Bapa yang Maha Mulia, Maha Pengasih kepada kami semuanya. Terima kasih untuk malam ini. Kami diberikan kesempatan untuk bersekutu bersama-sama, untuk belajar firman-Mu, untuk berdoa. Engkau tahu apa yang kami ingin sampaikan, kami doakan. Namun kami ingin supaya Roh Kudus-Mu memimpin kami dalam kebenaran, sehingga kami boleh mengerti, memahami firman-Mu, dan kami memuliakan Tuhan kami, Yesus Kristus. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, nah kita malam ini akan mengakhiri pelajaran kita di surat 1 Korintus. Nah, malam ini kita berada di pasal yang terakhir, yaitu pasal yang ke-16. Oke. Memang di dalam pasal yang ke-16 ini atau yang saudara akan kita nemukan ada beberapa poin di mana Paulus ingin sampaikan kepada orang-orang Korintus ya mengenai persembahan yaitu kolekte-kolekte yang harus mereka kumpulkan, kemudian dia menceritakan dan punya planning apa yang dia mau lakukan, kemudian juga dia memberikan juga penutup sebagai nasihat dan penghiburan kepada orang-orang Korintus. Oke. Nah, saudara seperti yang kita ketahui ya bahwa gereja Korintus ini memang banyak problem yang mereka hadapi di mana Paulus ingin menyampaikan, ingin mengoreksi mereka dan juga meneguhkan kembali hal-hal yang penting di pasal yang ke-15 yang sudah kita baca itu yang paling penting yang ingin kusampaikan itu Injil Yesus Kristus ya bahwa Yesuslah menjadi pusat penginjilan, Yesuslah dasar daripada keselamatan kita di mana Yesus mati menebus dosa kita sesuai dengan kitab suci, Yesus dikubur dan Yesus bangkit sesuai dengan kitab suci dan disaksikan oleh para murid dan para orang percaya hampir 500 orang ya yang menjadi saksi ya saudara. Oke, mari kita lihat saudara yang pasal ke-16 ini. Nah, Paulus adalah seorang yang dipanggil ya, dia menjadi rasul juga bukan karena kemauan dia, tapi adalah kehendak Allah ya, di mana Yesus memanggil dia ya, menampakkan diri kepada dia karena dia seorang yang menganiaya pengikut-pengikut Yesus kan begitu ya. Nah, di sini dia mengatakan kepada mereka bahwa dia sebenarnya adalah rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan. Nah, kan memberitakan tentang siapa? Yesus adalah Mesias ya kepada bangsa Yahudi, tapi mereka menolak dia kan. Nah, makanya dia pergi ke bangsa-bangsa lain. Karena itulah Paulus dengan terus terang mengatakan, Petrus dipilih menjadi murid adalah untuk pergi kepada bangsa Yahudi, orang Israel. Nah, Paulus mengatakan dia dipilih untuk bangsa lain, maka dia berani mengatakan aku adalah rasul bangsa lain ya kan. Nah, saudara bisa lihat di Roma pasal 11 juga Galatia pasal 2 dia mengatakan aku ini adalah rasul bangsa lain gitu ya kepada mereka. Nah, oleh sebab itu dia sebagai rasul, seorang yang punya misi apa nama itu di mana Tuhan memberikan beban dia untuk memberitakan Injil dari satu negara ke negara lain atau satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kita lihat bahwa di dalam misi penginjilannya ya, dia sampai ke Eropa ya dari Yerusalem, kemudian ke Antioquia masih Asia, kemudian dia masuk ke Turki, Asia kecil, kemudian dia menyeberang ke Eropa ya sampai ke Makedonia itu sudah masuk ke Eropa. Nah, banyak gereja-gereja yang dia dirikan adalah orang-orang bangsa lain. Memang juga ada orang Yahudi ya. Oke, ada orang Yahudi juga yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara, Paulus ini
hanya sebagai rasul untuk memberitakan Injil, dia juga sebagai seorang yang care gitu ya, sebagai boleh katakan gembala ya, ya sebagai guru ya dia pengajar, ya sebagai missionaries ya dia sebagai rasul tentu juga sebagai rasul. Nah, dia ingin supaya bangsa-bangsa lain yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, ya, dia mengatakan bahwa kita telah menerima kasih karunia melalui bangsa Israel, yaitu Yesus Kristus sendiri kan bangsa lain. Kita mendapatkan kasih karunia yang melalui bangsa lain. Nah, oleh sebab itu kita sebagai bangsa-bangsa lain berhutang budi istilahnya ya kepada orang Yahudi. Nah, karena itu dia mendengar melihat bahwa ada orang-orang kudus di Yerusalem pada masa itu. Mereka banyak yang ya hidupnya minim, perlu bantuan finansial gitu. Nah, dia menghimbau kepada gereja-gereja bangsa lain yang telah percaya mengumpulkan persembahan kasih atau gift ya kepada orang-orang kudus yang ada di Yerusalem. Kenapa selalu menuju ke Yerusalem persembahannya itu ya sudah. Nah, ini dia ingin mengingatkan kepada orang-orang bangsa lain yang telah percaya itu ya. Kita memiliki istilahnya hutang dalam tanda kutip hutang kepada orang Yahudi. Oke, maka itu kalau di Amerika itu ada banyak gereja ya yang membantu pelayanan di Israel, orang-orang yang disebut dengan Kristen Mesianik lah. Mereka yang telah percaya kepada Tuhan ya, untuk membantu pelayanan mereka juga ya. Nah, itu memang merasakan ada satu hutang gitu ya kepada bangsa Yahudi. Nah, saudara, mari kita lihat ayat pertama mengatakan demikian ya, bahwa Paulus sudah memberitahukan kepada mereka supaya mereka mengumpulkan nih persembahan, itu disebut kolekte lah kita mengatakan ya. Tapi pengumpulan uang bagi orang-orang kudus. Nah, di sini bilang panggil orang kudus. Betul? Atau gereja yang ada di Jerusalem. Ya, memang pusat penginjilan pertama kan kota Yerusalem ya. Oke. Nah, ini Paulus mau supaya memperhatikan saudara-saudara mereka yang perlu finansial. Oke. Kemudian dia sudah memberikan petunjuk-petunjuk ini kepada mereka. Yang ada di mana? Juga di Galatia. Nah, kalau Galatia coba boleh tampilin itu peta ya, supaya kita sedikit belajar mengenai peta gitu ya. Nah, Galatia, bahasa Art Darwin boleh nampilkan itu peta perjalanannya Rasul Paulus. Saudara mungkin di Alkitab kita ada. Nah, Galatia di mana? Galatia itu ada di Turki ya. Nah, itu Asia Kecil ini Turki itu apa? Itu Galatia itu maksudnya. Nah, di situ Galatia. Nah, kemudian yang ya, pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan suatu dan menyimpanmu di rumah, supaya jangan pengumpulan itu pada pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Nah, jadi sebelum Paulus datang kepada Korintus, nah sekarang Korintus di mana? Korintus itu ada dekat itu Yunani. Kalau sekarang itu Yunani, Greek. Nah, itu Korintus. Korintus itu ada namanya Athena, Athena di situ Korintus. Ini sudah masuk Eropa. Saudara ya, itu udah masuk Eropa. Makanya olimpiade yang sering dialakan di dunia ini kan berasal dari situ, di Yunani itu. Nah, itu kan. Oke. Nah, jadi dia akan mampir ke sana untuk menerima persembahan, oke? Dari mereka kumpul ya. Nah, ini perlu waktu ya. Bagaimana berita itu bisa sampai sana itu saya tidak tahu berapa lama itu. Saya masih ingat zaman masih saya SD, SMP, SMA mau kirim surat ke kampung kemana aja gitu, aduh bisa sampai 2 minggu, mungkin bisa 1 bulan gitu ya. Apalagi zaman Paulus. Kalau mau kasih berita kepada mereka tuh gimana caranya ya? Nah, saudara itu mungkin ada pakai surat atau pakai mulut ke mulut ya. Oke. Nah, jadi ya sudah kasih tahu ke mereka kumpulnya pada hari Minggu apa tiap-tiap minggu hari pertama. Nah, kalau hari hari pertama minggu itu sebenarnya minggu. Ya, itu maksudnya adalah hari minggunya. Nah, kenapa minggu? Karena orang-orang percaya berkumpul
Berassembling, ya, bertemu hari Minggu gitu sebagai hari di mana kita bertemu, beribadah istilahnya, berkumpul, memuji Tuhan, kan begitu. Nah, hari Minggu. Jadi kalian harus sudah siap ya. Hari Minggu, hari pertama itu hari Minggu harus ada menjalankan kolekte, mengumpulkan persembahan yang dimana Paulus yang akan bawa ke kota Yerusalem, gitu ya. Nah, kemudian apa yang coba kita lihat berikutnya, oke? Sesudah aku tiba, nah aku akan mengutus orang-orang. Nah, terjemahan di sini ini agak sedikit itu ya, beda dengan King James ya. Oke, Paulusnya begini, setelah aku tiba, ya, ada orang yang kamu sudah setuju nanti bisa menyertai saya sama saya membawa persembahanmu untuk saudara kita yang ada di kota Jerusalem, ya, supaya Paulus ini harus juga mempertanggungjawabkan ke semua orang ya, supaya ya oke lah, yuk tunjuk siapa aja ya, ikut saya gitu loh. Oke. Nah, jadi Paulus mau supaya ada orang juga bisa bersama dengan membawa persembahan itu. Oke. Nah, ayat 4, kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku, maksudnya. Oke, membawa persembahan itu ya kepada orang-orang kudus yang ada di kota Jerusalem. Oke. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, coba kita lihat lagi di ayat 5 mengatakan demikian ya, dia Paulus akan melewati daerah-daerah tertentu sebelum sampai ke Korintus. Nah, boleh tampil lagi di itu di petanya ya. Nah, dia ada menyebut tentang melintasi Makedonia. Oke. Aku akan datang kepada kamu. Nah, kepada kamu kan yang ada di Korintus itu, oke? Nah, dia akan melewati Makedonia sebab aku akan melintasi Makedonia. Mana Makedonia? Makedonia ada tes tuh, Macedonia kalau bahasa Inggrisnya. Itu di atasnya Korintus tuh kan. Nah, itu udah Eropa. Kemarin Aswin pergi ke Kroasia ya atau itu ya. Itu udah ke sana dekat. Nah, itu tuh udah ada negara lain ya. Nah, itu Makedonia itu, saudara-saudara ya. Coba Paulus dulu begitu hebat. Di Makedonia itu ada namanya Berea, nah, Tesalonika, nah, ada Filipi dan sebagainya ya. Itu tuh sudah negara-negara Eropa gitu. Oke, dia akan melintasi sana, kemudian dia turun lagi ya. Saudara melihat garis yang warna biru tuh ya. Nanti dia turun sampai ke lewat Athena, masuk ke Korintus. Nah, dia kan Pak Korintus ya. Oke, nanti kalau dia udah sampai ke Korintus, dia ambil persembahannya. Nanti dia mau ke Yerusalem, dia lewat ke sana, ke Turki, Efesus. Nah, ada Efesus. Efesus itu Turki. Oke, Turki ya, saudara ya. Nah, kemudian apa yang kita baca lagi ya? Dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya. Nah, Paulus ingin supaya bukan hanya ambil uang aja ya, persembahan itu ya, tapi dia ingin bersekutu. Nah, bertemu dengan jemaat Korintus gitu loh. Nah, ini Paulus orang yang sangat-sangat care kepada jemaat-jemaat yang dia didirikan ya. Dia bukan hanya numpang lewat, ambil persembahan lalu caw, bahasa orang Hokkien bilang canda. Aku akan tinggal beberapa waktu lamanya ya di Korintus. Nah, dia mengatakan demikian lagi. Dia 7. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu. Nah, katanya, aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan. Nah, dia segala berbuat suatu setelah mengatakan, ya, jika Tuhan izinkan, jika Tuhan kehendaki gitulah. Oke. Nah, ayat 8, tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakos. Ya, setelah tinggal di Korintus, nanti dia nyebrang ke Efesus, ya tinggal beberapa saat lagi, sebab di situ banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar. Nah, nampak Paulus itu tidak ambil sia-sia waktunya ya, dari Korintus nanti dia akan ke Efesus, dia akan melayani Tuhan di sana karena ada pekerjaan yang dia harus lakukan, tapi juga ada apa? Tantangan dia di sana ya. Banyak penentangnya. Nah, saudara lihat di ayat yang ke-9 ya. Ya kan banyak sekali orang penentang Paulus di Efesus yang tidak mau terima dia ya, khususnya para ini ya orang-orang Yahudi ya yang menentang Paulus. Oke. Nah, jadi kita lihat
Itu yang Paulus telah sampaikan kepada Korintus. Nah, kemudian dia planningnya apa? Perencanaannya ya Paulus, saudara ya. Oke, tentu dia perencananya dia akan datang kepada orang-orang Korintus membawa persembahan ya ke Yerusalem, oke, bersama-sama dengan orang-orang mereka setuju ya. Oke. Nah, kemudian saudara, kalau kita lihat lagi di dalam surat Paulus ini, saudara-saudara, nah, ya, dia tidak melupakan akan rekan-rekan kerjanya loh. Nah, ini yang hebat di Paulus ini. Dia tidak namanya istilahnya mementingkan dirinya sendiri gitu ya. Ya, untuk pamer diri sendiri hebat, tapi dia juga mengingat rekan-rekan kerjanya yang perlu diperhatikan. Nah, siapa mereka itu kalau saudara lihat itu ayat 10. Nah, dialah disebut di sini di Timotius. Nah, Timotius ini memang masih muda ya. Paulus sangat membutuhkan dia. Jika Timotius datang kepadamu, katanya, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut. Kelihatannya Timotius nih, kenapa takut rasa takutnya? Mungkin dia masih muda ya. Mungkin orang-orang sana nggak mau terima dia mungkin ya. Kan? Nah, makanya Paulus mengatakan sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Nah, gitu. Memang ada yang senior ini mengingatkan jemaat, ini masih muda ya, yuk harus nolong dia, bantu dia. Kemudian janganlah menganggap meremehkan dia. Kalau saudara lihat lagi ayat 11. Jadi jangan ada orang yang menganggapnya rendah. Rendah itu despise him. Coba betul apa King Jim pakai ayat 11. Nah, despise. Nah, biasanya ya begitu sudah ya. Kalau yang sudah tua senior ini lihat yang masih muda, masih muda ini ya, maka selalu mau lihat despise. Jangan. Kenapa? Karena Timotius ini rekan kerja Paulus, dia melakukan pekerjaan Tuhan. Itu yang Paulus ingin ingatkan kepada orang-orang Korintus. Kenapa? Saudara tahu nggak? Masih ingat pelajaran kita. Paulus mengatakan, oh kalian sombong, pinter, ya hebat ya dan sebagainya ya. Memang orang Korintus juga ada bangkanya mereka hebat. Kenapa? Mereka tinggal di kota Korintus kan pusatnya apa? Banyak filsuf yang hebat-hebat ya. Nah, mereka juga menganggap dirinya hebat. Mereka punya wisdom. Paulus mengatakan, yang penting itu adalah kita harus punya the wisdom of God. Oke. Okay? Nah, mereka kadang-kadang menyombongkan diri. Ya biasa manusia begitu ya. Selalu mau menyombongkan diri. Maka tuh Paulus bantu dia karena dia mau ketemu sama Paulus ya. Oke, okay? Ya ayat 11. Kemudian tolong dia supaya melanjutkan perjalanannya dengan selamat agar ia datang kembali kepadaku sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain gitu ya. Oke. Nah, kemudian dia ada sebut lagi Apolos. Nah, saudara masih ingat nggak Apolos ini? Siapa dia? Nah, kalau saudara baca lagi Apolos ini di Kisah Para Rasul 18 ya. Nah, ayat 24 sampai 28 ini Apolos. Apolos ini berasal dari Alexandria. Dia sebenarnya adalah orang Yahudi, orang yang ahli kitab. Nah, kalau di Kisah Para Rasul ayat 8 mengatakan dia fasih bicara. Nah, orang yang pintar ngomong kalau kamu mengatakan. Seorang boleh dikatakan orator, pintar khotbah, pintar berpidato, dan juga ahli kitab. Wah, ini Apolos juga penting bagi Paulus karena dia melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, saudara, ini Apolos juga disebut oleh Rasul Paulus. Oke. Nah, kita lihat penutupnya. Kemudian Paulus ingin memberikan nasihat. Nasihat kepada orang Korintus. Gitu. Nah, dia mengatakan ayat 13. Berjaga-jagalah. Nah, watch kan coba jaga coba betul nggak? Watch sih. Kamu berjaga-jaga. Kenapa berjaga-jaga? Ya, perlu orang Kristen perlu berjaga-jaga. Kenapa? Di dalam gereja juga banyak saudara-saudara yang lain yang bisa punya pandangan yang beda, bisa timbul lagi ajaran yang nyasar. Nah, kalau Korintus kan banyak sekali kan pengajaran-pengajaran yang menyimpang, maka perlu dibenahi, dikoreksi, ya kan? Supaya mereka benar-benar berada dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, harus berjaga-jaga. Nah, ini kan justru pelajaran bagi kita ya, bagi gereja masa kini ya. Perlu watch,
perlu berjaga-jaga. Tapi apa yang terjadi sekarang? Justru kita lihat gereja makin hari makin meninggalkan ajaran fundamental, ajaran kebenaran, saudara ya. Saya coba melihat di YouTube tuh banyak sekali gereja-gereja di Amerika yang the mega church bilang ya. Itu mega church itu luar biasa. Pemimpinnya pintar khotbah. Wah, seperti Rick Warren. Rick Warren sebenarnya dia seorang sangat influencer yang sangat terkenal di seluruh dunia ya. Karena dia pernah datang ke Indonesia. Saya pernah ikut dia punya acara pertemuan, dia mempromosikan dia the purpose, tujuan apa, the church purpose atau apa itu ya, bukunya yang dipromosi diterima ke Indonesia ya. Jadi banyak gereja memakai bukunya itu. Tapi saya sudah tahu latar belakang pengajarannya itu, bahwa kebanyakan apa yang dia buat, apa dia ajarkan itu dia pakai konsepnya sendiri. Ya, jadi begini. Ya, dia mengutip ayat firman Tuhan, langsung ayat firman Tuhan itu harus ikut jalur pikirannya. Ah, saudara saya, itu banyak orang Kristen tuh nggak menyadari, pakai jalurnya sendiri, caranya sendiri gitu loh. Nah, sekarang apa yang terjadi gerejanya? Sandwich ya, Sandwich apa gereja besar itu ya? Sekarang jadi masalah kan, jadi liberal kan. Jadi dia di gerejanya dikeluarkan dari Southern Baptist Church. Dikeluarin karena apa? Karena dia mentabiskan wanita jadi gembala. Itu melanggar asas atau melanggar doktrinnya Southern Baptist Church. Ya, betul, Southern Baptist Church ya. Ya, banyak gereja, bukan hanya gerejanya, banyak juga yang sudah mulai menyimpang karena menetapkan pikiran manusia ya di atas firman Tuhan. Jadi firman Tuhan harus ikut dia punya jalur pikirannya, bukan mengikuti apa yang diinginkan oleh firman Tuhan. Nah, itu makanya di sini Paulus mengingatkan, watch, berjaga-jaga ya. Kemudian apa? Berdirilah dengan teguh dalam iman. Nah, menyangkut iman itu menjadi doktrin. Gereja perlu berdiri teguh, yes. Nah, apalagi supaya dia mengatakan nih kita harus seperti seorang laki-laki gitu ya, yang berdiri kuat, tegap ya, nggak boleh goyah gitulah istilahnya. Nah, kemudian Paulus, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ya, itu lupa. Kita lihat ada doktrin, ada pengajaran, tapi juga ingat harus lakukan dengan kasih. Nah, kalau kita kadang-kadang berdebat doktrin, ya kita harus ada tunjukkan kasih kita. Jangan ngotot lah gitu ya. Kita akhirnya nggak berdebat sama orang, kadang-kadang nggak ada untungnya, nggak ada itu membawa suasana yang lebih penuh dengan damai, gitu, kasih gitu ya. Tapi timbul nanti emosional yang timbul. Oke. Nah, kemudian dia sebut lagi ada beberapa orang ya. Ayat 15. Ada suatu permintaan lagi kepadamu katanya, kepada orang Korintus. Saudara-saudara, kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarga adalah orang yang pertama bertobat di Akaya. Akaya di mana kalau saudara lihat situ? Juga di Eropa. Ya, itu di daerah Eropa tadi dekat Korintus, Athena dan sebagainya ya. Nah, ini orang disebut kepada pelayanan orang-orang kudus. Karena itu, nah taatilah orang-orang demikian dan setiap orang turut bekerja dalam berjerih lelah gitu ya, berjerih payah, berjerih lelah. Oke, nah ini orang-orang yang turut bekerja melayani Tuhan. Disebut lagi nama-nama orang. Oke, nah saudara bisa lihat situ ya, disebut nama-nama mereka ya. Dia tidak lupa akan mereka yang turut dalam pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Oke. Nah, juga di ayat 19 dia menyebut lagi ya. Nah, ini ada salam dari jemaat-jemaat lain dari Asia Kecil. Asia Kecil itu Turki ya. Nah, siapa itu yang disebut lagi? Aquila, Priscilla dan jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kona. Lalu luar biasa supaya jemaat di Korintus mengenal jemaat yang ada di Asia dan mengenal nama orangnya, disebut juga ya, di mana di rumahnya ada gereja rumah, kita katakan di rumahnya Aquila dan Priscilla. Nah, Aquila Priscilla ini memang terkenal ya kalau saudara baca lagi di Kisah Para Rasul ya. Mereka kan sebenarnya asalnya dari itu keluar dari Romawi di kota Roma.
diusir oleh kaisar, makanya mereka pergi ke daerah timur, daerah itu sampai ke Turki gitu ya, kayak imigran lah gitu ya. Oke, nah Paulus menutup apa yang dia katakan di ayat yang ke-20. Salam kepadamu dari saudara-saudara semuanya. Sampaikanlah salam seorang kepada yang lain dengan apa? Cium kudus. Cium kudus itu maksudnya apa ya? Ya, salam hangat sebagai saudara-saudara seiman adalah orang-orang kudus. Nah, banyak orang terjemah, kalau gitu kita orang Kristen harus cium-ciuman. Itu bukan begitu maksudnya ya. Ini kan hanya kata kiasannya cium kudus gitu ya. Dengan tanganku sendiri aku menulis ini. Nah, dia mengatakan, ini surat ini tulus, aku yang tulis. Nah, kemudian ayat 22 dia tekankan lagi satu hal. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Kasihku menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus. Nah, ayat 22 ini maksudnya apa ya? Ini kelihatannya kok ada sedikit nasihat yang agak sedikit seperti negatif ya, saudara ya. Nah, dia ingatkan orang Kristen sebenarnya. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Nah, kata Maranatha ini sebenarnya, Tuhan, datanglah. Gitu loh. Ya, saudara, orang-orang Kristen, orang percaya, tentu mengasihi Tuhan ya. Ya, itu pasti. Tapi dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, bisa saja mengalami suam-suam kuku kita. Seperti yang ada di Kisah Para Rasul. Ya, kamu telah jatuh dari kasih semula. Nah, artinya apa? Kurang ya kasihnya ya. Sudah turun gitu ya. Nah, makanya itu. Jangan sampai Yesus datang kita tidak mengasihi Tuhan. Nah, kita harus mengasihi Tuhan konsisten katanya. Terus sampai Tuhan datang, kan begitu. Makanya kita harus ya rajin dalam arti ya belajar firman, kita rajin ikut kebaktian, tak apa, supaya kita saling menasihati kan, ya saling meneguhkan dan juga bisa menguatkan dalam pengajaran akan firman Tuhan. Oke, kiranya Tuhan malam ini memberkati kita. Kita telah belajar surat Korintus pertama ini dari pasal 1 sampai pasal yang ke-16. Kiranya kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita masuk ke dalam doa.